Selamat datang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara bekerja profesional, akuntabel, transparan, penuh integritas, efektif dan tepat guna. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara berkedudukan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, sekaligus selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. BPKAD Kabupaten Konawe Utara mempunyai fungsi strategis di dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu juga, pendataan dan pendaftaran wajib pajak bagi pengusaha dan perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Konawe Utara sebagai mitra pemerintah dalam membangun daerah ini. Penerimaan kas daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lainnya yang sah. Layanan penyediaan kas untuk pelaksanaan anggaran di seluruh satuan kerja pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Koordinasi APBD Kabupaten Konawe Utara. Pengendalian pelaksanaan APBD Kabupaten Konawe Utara. Pengelolaan aset-aset milik pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang meliputi optimalisasi pemanfaatan, koordinasi pengamanan dan pengawasan, dan desentralisasi penatausahaan sampai pada tingkat satuan kerja dan unit pelaksana teknis. Serta penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Layanan konsultasi dan informasi keuangan bagi pegawai pemerintah daerah, masyarakat, dan kalangan akademisi.
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Konawe Utara, lebih mengedepankan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah. Tentunya, cita-cita yang telah menjadi komitmen bagi seluruh jajaran, dari pimpinan dan staf BPKAD Kabupaten Konawe Utara ini, telah tercermin dalam visi dan misi BPKAD Kabupaten Konawe Utara. Adapun visi BPKAD Kabupaten Konawe Utara adalah terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, tertib, efektif dan efisien, didukung oleh sumber daya aparatur daerah yang profesional, bersih, berwibawa dan tepat guna. Demi terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah, sesuai dengan visi BPKAD Kabupaten Konawe Utara, melaksanakan misi menciptakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Meningkatkan sistem informasi dan manajemen keuangan dan aset daerah. Menciptakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Meningkatkan mutu perencanaan keuangan daerah. Serta meningkatkan pengelolaan SDM pengelola keuangan daerah dan aset daerah. Pada awal pembentukannya, BPKAD Kabupaten Konawe Utara terdiri dari sekretariat, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang pembukuan, dan bidang pelaporan. Seiring dengan perubahan regulasi dalam struktur organisasi dan sistem keuangan daerah, pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah melakukan berbagai penyesuaian. Saat ini, BPKAD Kabupaten Konawe Utara terdiri dari sekretariat, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi, dan bidang aset daerah.
SKPD BPKD ini adalah salah satu SKPD di Konawe Utara, pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara. Selain fungsinya sebagai penyelenggara tugas-tugas di dalam SKPD itu sendiri, juga sebagai sebuah SKPD yang mengkoordinir tentang pengelolaan keuangan di dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara untuk satu tahun anggaran. Nah, bagaimana sistem pengelolaan yang dilakukan di sini itu tentunya kita secara total itu kita melakukan berdasarkan aturan-aturan yang sudah telah ditetapkan. Misalnya saja bahwa pelayanan dilakukan itu di samping melayani kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh setiap SKPD, juga terhadap pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak kanan. Ini kenapa kita kegiatan ini dilakukan secara bersamaan, karena memang ini sudah diatur di dalam APBD kita tentang kegiatan itu, karena itu berlaku selama 1 tahun anggaran. Ada beberapa hal mungkin di sini yang menjadi perhatian khusus kita di SKPD ini, di BPKD, bahwa memang ini kegiatan-kegiatan dilakukan itu memang harus dilakukan secara hati-hati, ya, oleh setiap bagian-bagian tugas yang telah ditetapkan melalui bidang. Jadi di sini ada terdiri dari 3 bidang, ya. Jadi atasnya ada kepala BPKD yang sekaligus sebagai BUD, Bendahara Umum Daerah. Kemudian ini secara struktural, ya, di bawahnya ada sekretaris yang tugasnya di situ adalah membantu kepala badan itu dalam rangka melakukan perencanaan dan semacamnya. Kemudian ada bidang-bidang, ya, misalnya di sini ada bidang penganggaran. Bidang anggaran itu tugasnya melakukan perencanaan penyusunan anggaran tentang rencana pendapatan maupun rencana belanja. Ya, tentunya di sini secara teknis itu sudah diatur melalui permen yang kita terima. Tetapi intinya di sini bagaimana supaya penyusunan penganggaran dalam 1 tahun anggaran ini, ya, bisa sesuai dengan petunjuk pelaksanaan anggaran yang telah dikirim oleh Kementerian Keuangan. Yang kedua, bidang perbendaharaan, terdiri dari masing-masing 2 seksi yang melakukan eksekusi terhadap pemberian baik pelayanan rutin terhadap SKPD melalui bendahara-bendahara pengeluaran masing-masing, maupun terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya LS yang dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, di perbendaharaan ini memang juga ini, ya, kita juga secara selektif di dalam rangka memberikan pelayanan, karena, ya, di keuangan ini, ya, kita salah sedikit, ya, salah koma, salah titik, salah menutup, ya, bisa jadi fatal. Bukan hanya orang di SKPD, tapi semua orang yang terkait di dalam lingkaran pengelolaan keuangan itu sendiri. Nah, inilah sebetulnya salah satu penekanan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati, bahwa pengelolaan keuangan tentu ke depan paling tidak itu bisa kita semakin diperbaiki. Tentunya ini sangat membutuhkan aparat-aparat yang memang punya kompetensi, punya kemauan, ya, untuk kerja tanpa pamrih, ya, karena semuanya itu tidak bisa kita capai kalau memang itu kita tidak betul-betul serius dan sungguh-sungguh dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita. Demikian juga di bidang aset. Bidang aset ini adalah tugasnya itu di situ melakukan manajemen terhadap penataan dan pengelolaan aset kita yang ada, baik aset yang bergerak maupun aset-aset yang tidak bergerak. Nah, ini juga sementara kita dilakukan terus ini pendataan untuk kita bisa kita kemarin juga melakukan sensus yang terhadap semua aset kita. Memang ini perlu waktu
ya, tetapi kita optimis bahwa dalam waktu tertentu ini bisa kita mendapatkan sebuah data yang akurat yang bisa dipercaya oleh pihak auditor, karena aset ini merupakan sebuah data aset ini memang sangat penting bagi pengelolaan keuangan bagi sebuah daerah. Ada beberapa daerah tidak bisa mencapai opini WTP, ya, wajar tanpa pengelolaan, karena ya manajemen asetnya yang tidak benar. Nah, ini sebuah dorongan bagi kita bahwa di Konawe Utara kita akan mencoba terus dengan sumber daya yang kita miliki untuk melakukan pengelolaan. Dan sekarang sementara dilakukan pendataan dan pengelolaan itu untuk kita mencapai sebuah data yang konkret, real, baik data yang ada di lapangan maupun fisik nanti yang kita akan cek di lapangan. Yang terakhir, bidang akuntansi. Nah, bidang akuntansi ini tugasnya di sini adalah merupakan bidang yang menjadi muara dari semua bidang yang tadi. Karena apapun yang dilakukan di SKPD ini dalam 1 tahun itu, ya tentunya itu laporannya ada di bidang akuntansi. Karena apapun yang kita lakukan, sebaik apapun yang kita lakukan di lapangan, kalau itu tidak terdata, tidak tercatat, tidak terlaporkan, tidak bisa disajikan dengan bagus lewat akuntansi, maka itu tidak ada nilainya. Nah, inilah semua barangkali hal-hal yang memang secara rutin, kontinu, secara bersama-sama kami lakukan di di SKPD ini, di BPKD, dengan semangat yang tinggi teman-teman. Kita selalu berkoordinasi, duduk bersama untuk melakukan review apa yang kurang, kemudian kita perbaiki ke depan. Dan pelayanan keuangan di sini ini bukan hanya di sekitar SKPD, tetapi itu sampai kepada SKPD yang ada di lapangan, misalnya kecamatan, kelurahan, dana desa, termasuk dana desa yang program nasional ini juga masuk ke kita. Jadi saya kira ini ya tidak terlalu rumit. Yang penting nanti keuangan ini tinggal memonitor bagaimana itu penggunaan dana itu, kemudian pertanggungjawabannya. Ya, kan kadang-kadang sekarang ini yang menjadi kelemahan itu ambil duit, ya mungkin enak gampang, tapi lupa pertanggungjawabannya. Nah, sekarang kita coba lakukan di sini itu, silakan ambil duit hari ini, boleh ambil berkenaan catatan, masukkan pertanggungjawaban. Apa dia itu pekerjaan yang sifatnya rutin maupun yang lain-lain. Jadi kita minta semua SPJ fungsional, SPJ fisik, ya. Mau ambil katakanlah, karena itu kan pencairan dana di sini ada yang namanya UP, uang persediaan. Ambil uang persediaan ada namanya GU, ganti uang. Jadi SPJ yang Anda buat, kemudian Anda ganti, jadi yang diganti itu SPJ diganti dengan duit. Makanya namanya GU. Datang lagi, kurang itu ganti uangnya kurang, kegiatannya tidak mencukupi uang yang ada, dikasih tambahan uang yang namanya TU. Semua itu kita lakukan melalui sistem SIMDA. Boleh dilakukan itu kalau sudah nihil di sistem. Jadi kita serba ya, sistem di sini, masuk duitnya, keluar tidak bisa terbaca, tidak bisa keluar kalau itu tidak clear. Itu juga tetap kami evaluasi. Kami tetap berkoordinasi teman-teman untuk melihat itu supaya ada hal-hal ini bisa kita eliminir, jangan hanya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi harapan kita ke depan seperti itu, dengan kepemimpinan Pak Bupati yang baru ini, ya, yang betul-betul sungguh-sungguh ingin bagaimana melakukan pengelolaan itu yang lebih tertib. Bupati sudah sangat tekankan, ya, bahwa silakan di melakukan pelayanan tanpa melihat siapa dia, ya, tapi betul-betul merujuk kepada aturan-aturan yang memang sudah digariskan ke kita. Untuk menuju ke perubahan yang lebih baik memang perlu dinamika, ya, perubahan-perubahan ini. Nah, ini juga kita harus terima, itu kita jalani, tapi kita optimis bahwa ada satu waktu tertentu apa yang menjadi impian Bupati kita buktikan, tentunya dengan semangat yang tinggi. Apapun yang kita lakukan di sini itu adalah memang ujungnya itu bagaimana kita mengejar target kita itu supaya pengelolaan itu bisa lebih baik, ya, dalam bentuk opini,
Jadi ya opininya selama ini ya yang awalnya disclaimer naik menjadi wajar dengan pengecualian, kita menuju ke wajar tanpa pengecualian. Ya, semua ini memang tidak gampang, ya, dan itu sangat dibutuhkan keseriusan, kesungguhan dari teman-teman pelaku, ya, baik dia itu kepala SKPD, baik dia kepala bidang, baik dia rekanan, baik dia camat, kepala desa, semuanya. Yang intinya bahwa sekecil apapun uang negara yang kita terima, yang kita kelola, maka wajib dipertanggungjawabkan. Karena kapan itu tidak, pasti kita kan dapat masalah dan tidak akan pernah kita dapat tujuan yang kita ingin kita capai.